Udah ini? Udah. Oke, kita ketemu lagi di wawancara sama Semi Not a Slim Boy. Maaf, mana maaf? Apa Pak? Maaf, Maaf. itu maaf. Ternyata gue tahu nih perbedaan kucing sama anjing. Kalau kucing, seberapa lama pun lo mau melihara dia, lo panggil namanya, nggak bakal nengok. Kalau anjing, 2 bulan deh lo pelihara, lo panggil namanya, nyamperin. Tapi kalau lo tagih utangnya kabur, dia emang anjing itu anak. Bikin acara ini nih cerita, sial aja dia dapat untung. 1.600 habis nggak pakai promo. Gue bikin show, minta Mama Dede promoin. Gue minta air doa sama Mama Dede. Pindahan dari Brin. Oh, Udah akur BMKG sama Green. Kan waktu itu berantem. Iya benar, sempat. Kalau tahu, Hah? kalau tahu. Saya yang misahin cing. Brin, tenang Brin. Tinggi dia. Terakhir ke sini berapa bulan yang lalu dan ada kata-kata yang gue ingat bahwa kita menitipkan demokrasi Indonesia kepada Pak Prabowo. Menurut lo sampai sekarang? Iya, gimana? sampai saat ini sebenarnya netizen pada umumnya begitu, karena kalau kita lihat sekarang netizen tuh mencoba memecah belah antara Prabowo dan Fufu Fafa. Itu determinasinya tiap hari, gila. Iya. Kayak di Pirit gitu kan, yang akun Fufu Fafa tuh tiap hari ada aja cerita baru gitu loh. Ada aja ketahuan inilah, ketahuan akun GoPay-nya. Namanya juga. Iya. Diganti Selamat, tahu-tahu nama dia gitu. Ditransferin, sengaja ada yang transferin. Pada iseng emang ya. Iya, artinya itu menurut gua sih nggak tahu ya, itu kerjaan Intel mungkin ya, itu kerjaan Intel awalnya. Tapi yang terakhir-terakhir ini udah organik gitu. Ketika dapat gitu kan, wah kreativitas sendirilah dia cari, ternyata dia punya akun di X Hamster. Iya. Hardcore lah. Jadi intinya bahwa sebenarnya netizen ini ya orang-orang yang tadinya mungkin nggak setuju juga dengan Prabowo jadi presiden, tetapi ya udahlah, ya kan? Asal udah kepilih iya. ya, yang penting Fufu Fafanya ini nggak ikut dilantik lah gitu loh. Tapi kalau menurut gue itu juga berat, kayaknya tetap dilantik sih. Tetap dilantik ya. Secara aturan mah dia tetap bisa dilantik. Tetap ya. dilantik, hanya nanti sama Prabowo dia dianggap atau enggak, itu kita nggak tahu. Maksudnya dianggap ada atau enggak ada? Iya gitu loh. Dikasih kerjaan atau enggak gitu loh. Kan semenjak isu Fufu Fafa memang jarang terlihat berdua lagi. Iya, tapi Satu per frame. hari ini kan syutingnya tanggal 5 Tanggal nih. 5 ya. Dia udah datang lagi tuh ke ulang tahun TNI. Oh, bareng sama. Bareng gitu. Berarti kapasitasnya sebagai wakil presiden terpilih. Wakil presiden terpilih atau nah itulah atau anaknya Jokowi nemenin dia. Iya. Tapi udah pakai jas sih. Ya anak kan boleh pakai jas. Masa anak kan boleh pakai jas? Iya, artinya udah mencoba untuk tampilan seorang pejabat wakil presiden gitu loh. Oh, iya. Jadi kayaknya bukan diundang sebagai anak ya? Bukan. Kalau anak ya paling kan pakai batik ya? Iya, betul. Makanya itulah yang kita tentang dulu. Ya gua lu nggak tahu. Bahwa itu kan jadi bias kan. Ini anaknya Jokowi atau wakil presiden? Iya. Ya, nah itu gara-gara kasus yang kemarin. Dan mungkin ini adalah sejarah pertama di dunia bahwa anak dari seorang presiden aktif menjadi penerusnya di periode berikutnya langsung ya. Gitu loh. Iya. Tapi kalau menurut lo kenapa ya di ujung-ujungnya 3-4 bulan terakhir ini sentimen anti Jokowi tambah rame gitu? Iya. Apa penyebabnya? Bahkan yang pendukung 02 pun jadi kayak malu-malu gitu ya. Iya. Jadi sebenarnya penyebabnya adalah apa yang kita takutkan, terutama kaum orang-orang yang sejak lama konsen terhadap politik itu terjadi gitu ya. Bahwa dengan putusan MK yang sebelumnya yang meloloskan Gibran sebagai wakil presiden, ini kalau dibiarkan
ini pasti akan dicoba terus. Dan yang terakhir itu kan ada putusan MK yang justru sudah mulai berpihak kepada rakyat. Yang dia menurunkan elektoral dari 20% jadi 7,5% di pilkada. Nah, kalau enggak, lu nggak bisa jadi tim sesnya Bang Rano tuh. Nggak sih, gue nggak tim ses, cuman ada di videonya aja. Di videonya ya. 3, pilih 3. Iya. Tapi ngomong-ngomong soal yang itu, lu tuh cocok dengan Bang Rono. Jadi tim. Karena punya kesamaan nasib ya. Sama-sama orang Padang yang dikira orang Betawi. Nah, Dodo, lu kan sebenarnya bukan orang Betawi kan? Bukan. Ya, tapi dipanggil Cing. Cing, betul. Ya, dia juga bukan orang Betawi, tapi dipanggil Bang. Jadi udah ada kesamaan, udah bagus deh. Iya. Nah, balik lagi ke soal itu ya. Akhirnya mungkin beberapa orang tersadarkan, dicoba lagi ketika ada putusan MK yang menurunkan ambang batas di pilkada itu, dan besoknya balek ya, di legislatif itu mencoba mengkoreksi dengan undang-undang pilkada yang dibuat dalam waktu, ya mungkin katanya sih ya, itu pembelaannya udah lama. Udah lama ya. Tapi akan disahkan di keesokan harinya. Masyarakat marah, ya kan? Masyarakat marah, dan gua mau demo besok. Gua nanya Ajis, besok anak-anak mau demo ya? Ketemu di sana. Ketemu di sana ada lu juga. Jadi nggak ada koordinasi antar kita kan? Iya. Dan kaget aja, ada lu. Ada Reza Rahadian di situ. Iya. Orasi pula gitu. Iya. Dan itu sebenarnya adalah miniatur yang mewakili keadaan masyarakat yang marah. Ketika gua pergi ke sana pun, gua naik Grab karena takut pulangnya susah kalau bawa mobil sendiri. Gua naik Grab, gua nanya mau ngapain Pak? Mau demo? Oh iya bener nih. Saya juga kalau nggak ada kerjaan gini demo bagus deh Pak. Jadi orang-orang kerjaan juga ada yang ngantor, di tengah-tengah ngantor itu dia demo dulu, ya datang ke situ setidaknya nongolin wajah, terus pulang lagi ngantor. Ada orang yang seperti itu. Memang sebenarnya demo besar tuh banyak sebelumnya ya, ada Omnibus Law misalnya. Tetapi ketika di situ kan ada anak-anak STM, waktu Omnibus Law ya, ditanya, apa sih demo ini? Nggak tahu, gua ikut rame-rame. Kemarin, lu kan orasi tuh ke atas. Itu juga banyak dipelintir ya. Iya. Iya. Jadi aida Iya. Padahal lu orasinya juga cuma keprok 2 kali apa koprok. Gimana sih lu? Kalau DPR Indonesia lawan DPR lawak gitu doang. Oh gitu doang. Gitu doang. Karena DPR emang banyak punchline-nya hari itu. Apalagi sekarang ada teman-teman pelawak juga banyak di situ ya. Iya. Ya artinya kan gue di bawah nih. Sebenarnya gue lu juga harusnya orasi nih Bang katanya. Gue nggak kuat naik. Dan gue takut beresiko itu. Iya, itu kan mobilnya juga. Mobilnya kuat nggak ini gitu kan? Oh ya udahlah. Akhirnya gue di bawah ya kan, ngobrol-ngobrol sama wartawan. Terus gue lihat ada orang yang cengong-cengong gitu. Kayaknya kalau bukan anak SMA lagi apa gitu, memang nggak pakai seragam, tapi itu umur-umur SMA atau baru-baru lulus. Lu ngapain di sini? Gue, ya ikut demo Om, katanya. Lu tahu nggak demo ini hari apa? Gue cuma ngetes nih ya. Ini orang ini ngerti nggak nih? Apa masa bayaran atau masa yang ikut-ikutan nggak ada kerjaan rame? Gue demo ke sana deh gitu kan. Lu ngerti nggak apa yang kita demo hari ini? Ternyata ngerti loh, walaupun dengan pengertian yang pragmatis gitu. Ini kita nggak demo supaya Kaisang nggak jadi gubernur kan? Nah kan. Kan benar kan, salah satu tuntutannya itu kan karena ada yang penurunan batas umur itu kan. Iya. Artinya masyarakat ngerti bahwa ada dinasti yang pengen menguasai banyak lini di Indonesia. Jadi masyarakat marah lah. Sampai Jerry Hendrik itu yang ya bisa dibilang buzzer lah ya. Teman kita juga lah, teman gua lah minimal. Itu sampai cancel akun Twitter ya, dia nggak tahu bahwa manuvernya akan segila ini hari ini. Lalu ada akun yang tadinya terkenal banget mendukung Prabowo, bahkan di Instagram story-nya walaupun akhirnya dihapus bilang, gua ini P bukan J katanya. Jadi mau menyiratkan bahwa pendukung Prabowo ini belum tentu setuju dengan Jokowi. Iya, padahal sebenarnya kalau untuk urusan Pilpres mereka nggak bisa dipisahkan. Karena kesuksesan Prabowo itu karena bersama-sama dengan anaknya Jokowi dan ada cewek-ceweknya Jokowi, ada bansos yang luar biasa, ada pengerahan aparat dan sebagainya. Tapi kalau gue ngomong panjang gini dibilangnya anak abah yang sakit hati gitu. Anak abah ya. Nggak, tapi artinya kubu Prabowo ini nggak tahu atas instruksi Prabowo atau keinginan masing-masing pribadi
itu ingin memisahkan bahwa Prabowo dan Jokowi ini berbeda gitu aja. Jadi memang bersatu di kepentingan Pilpres. Begitu kelar ya sama seperti slogan politik yang terkenal, tidak ada kepentingan abadi. Iya. Tidak ada teman musuh abadi. Walaupun sebenarnya kesulitan Prabowo itu nggak bisa dengan serta-merta bilang seperti itu. Karena anaknya tetap ada di samping dia nanti gitu loh. Ini gimana nyingkirinnya gitu. Iya. Jadi kalau lo melihatnya, kalau itu kan di masyarakat ya. Kalau di elit-elitnya juga. Di elitnya juga membaca keadaan masyarakat. Karena walaupun gimana pun, Prabowo ini udah mencoba jadi wapres sekali, 2 kali Pilpres gagal, dan ini berhasil. Dia takut juga nggak dilantik lah. Ya kan, ini udah berhasil. Tapi kan statusnya masih presiden elected, presiden terpilih. Akan dilantik tanggal 20 Oktober. Nih kalau misalnya demonya semakin membesar dan mengarahnya ke dia, ada kemungkinan dia nggak dilantik gitu. Dan apa yang terjadi ketika kita demo pagi-pagi ditanya nih, ngobrol-ngobrol sama Aji tahu kan, Aji kecil. Menurut lu gimana nih Bang demo hari ini? Ya kita turun aja ke jalan. Kalau misalnya kita memperjuangkan ini berhasil atau enggak, ini sebenarnya seolah-olah kita memperjuangkan kepentingan elit tertentu, apalagi kita dikenal sebagai orang anak abah sebelumnya gitu. Tapi seandainya tidak berhasil pun, kita sudah bersuara, dan ini penting. Suara masyarakat sipil ini penting, bukan hanya mahasiswa ya, tapi masyarakat sipil secara luas gitu. Dan nggak disangka, lu nyangka nggak bahwa demonya berhasil? Enggak lah, orang kita datang ke situ juga masih relatif sepi lah sebenarnya. Relatif sepi, tapi kalau pas kita pulang makin rame, malamnya kok ribut. Pas udah seru kok jadi pada ribut. Karena pas kita datang, kita termasuk yang paling pagi kan, saya. Paling pagi. Jam 9:30 udah berjalan ke sana. Tapi langsung viral. Mungkin ya itu. Langsung viral, mungkin memicu juga gitu. Salah satunya masyarakat rame nih. Gitu loh. Dan itu kan mungkin ya itu semesta mendukung. Pas kita pulang, kita papasan sama Reza kan, itu Reza gitu kan. Dan ternyata kita lihat di berita dia juga orasi. Nah, mungkin ya kita nggak tahu ya, di elit juga memutus, ini makin gede nih, dan bisa-bisa gue nggak. Dan akhirnya kan nggak quorum tuh. Jadi walaupun Balak bilang bahwa waktu di hari -1 itu sudah setuju semua bahwa ini akan diketok, bahwa tetap di 20% dan ada penurunan batas umur mau diketok, nggak jadi. Ngelihat animo masyarakat. Artinya ada ketakutan itu gitu loh. Waktu yang kita di sana kan kalau nggak salah gue juga dengar ini ditunda karena nggak quorum. Masih ditunda, bukan dibatalkan. Masih ditunda. Tapi begitu siang udah mulai udah nggak bakal ada paripurna lagi gitu. Iya, gue suka penjelasan dari mantan anggota parlemen juga DPR, yaitu Pak Alvin Lee yang sekarang mungkin lebih di luar lah ya. Dia bilang sebenarnya itu akal-akalan aja untuk mengalihkan keputusannya ke arah teknis gitu. Sebenarnya secara ideologisnya, secara value-nya, mereka tuh takut dengan gerakan sipil. Jadi mungkin aja sebenarnya itu quorum saat itu. Satu, mungkin quorum. Terus kedua, sebenarnya ditunda sampai batas waktu tertentu. Dan kalau batas waktu tertentu itu nggak quorum, tetap masih bisa dikotok. Menurut Pak Alvin Lee ini ya. Dan gue percaya, dan itu adalah sumber yang kredibel juga. Jadi kalau bilang bahwa ini kalau nggak quorum, gue tungguin ini 2 jam. Bisa sebenarnya. Jadi tetap akan sah. Tetap akan sah. Karena buktinya Omnibus Law kayak kalau kita tahu disahkan malam-malam kan. Kenapa ini nggak malam-malam disahkan? Karena takut gitu loh. Tapi ketakutan itu nggak bisa istilahnya dia sampaikan secara eksplisit, karena berarti kan kalah sama gerakan massa sipil. Berarti dialihkanlah bahwa itu menjadi alasan teknis. Jadi kayak kita nih mau ulangan, sebenarnya kita nggak siap, pura-pura sakit gitu. Nggak quorum juga. Tapi kalau itu kan kalau masalah yang lagi di demo, tapi suasana terakhir ini juga kayaknya dukungan ke Jokowi dari elit-elitnya juga udah mulai mundur ya. Kemarin yang paling parah tuh waktu pelantikan DPR. Itu karena misalkan itu ada gimmick kan, kalau hari pertama dari sidang DPR atau pelantikan DPR tuh gimmicknya selalu dipimpin oleh orang tertua sama orang termuda. Itu dari zaman dulu gitu kayak gitu ya, dari zamannya Soeharto gitu gimmicknya. Dan ternyata itu jadi problem gitu. Kadang-kadang yang tuanya tuh udah terlalu tua juga.
Bacain aja. Jadi Baca. nggak sempat orang tepuk tangan dia udah nyebutin Iya, nama nggak lain. disebutin namanya lagi. Iya, hanya presiden. Presiden Republik Indonesia. Jadi mungkin orang nungguin Nungguin Jokowi baru tepuk tangan. nggak disebutin, langsung ke berikutnya. Iya. Gitu loh. Akhirnya dipelintir lah, nggak tahu dipelintir atau enggak, orang-orang pengamat yang bilang, wah Jokowi mulai turun, nggak ditepuk tanganin gitu. Iya. Dan anehnya, yang lain disebutin semua namanya, dan ketika Prabowo itu udah kayak headliner. Paling kencang tepuk tangannya. Presiden terpilih Prabowo Subianto. Wow, Iya, iya. gitu loh. Mana pas ke NTT mati lampu. Jokowi kayak nggak disiapin udah Iya. gitu. Terus auranya Jokowi yang tadinya itu sebenarnya Jokowi itu salah satu kelebihannya, dia tuh kan orang yang casual, ya kan, ngomong nggak pakai teks, ngomong agak apa adanya. Dulu banyak masyarakat yang terpukul. Nah ini sekarang ini casual tapi kerjaannya ke setiap titik minta maaf. Minta maaf ke sini minta maaf. Ini Jokowi atau Pomina sih? Bajai Bajuri. Jadi Bajai Bajuri. Masih masuk nggak sih Gen Z itu Pomina? Enggak. Enggak ya? Ya nggak apa-apa tapi kan. Kita menikmati Jadi kalau kita aja. gua lo stand up, oh, ini Jokowi atau Pomina kayaknya nggak pecah ya? Ya, Nggak pecah. kurang, ya. Kurang. Tapi tergantung audiensnya aja. Iya. Ya jadi kayak gitu, auranya itu udah ini kan. Nah, soal IKN juga. Jadi dia bilang bahwa pindah ke IKN itu nggak gampang. Lah, dari dulu aktivis, orang-orang yang concern juga bilang bahwa pindah ke IKN itu nggak gampang. Iya. Gitu. Nah, yang ngotot di awal tuh siapa? Yang tiba-tiba sekarang Jakarta ini statusnya apa juga kita nggak ngerti. Jakarta ini udah bukan ibu kota, masih udah DKJ. DKJ ya. Ya, daerah khusus Jakarta gitu kan. Tetapi ada katanya di situ klausul juga di Undang-Undang DKJ itu bahwa sampai dikeluarkan Kepres Baru bahwa berpindah ibu baru kota. berpindah ibu kota. Tetapi kan kelihatan bahwa undang-undang ini sebenarnya terburu-buru juga gitu ya. Walaupun tetap ada exit klausulnya gitu. Jadi buat apa dibikin undang-undang itu ya? Udah aja selesaiin dulu. Nah, ini tetap DKI. Jadi undang-undang itu buat apa? Jelas itu keterburu-buruan gitu, pengen meninggalkan sebuah legasi dan di akhir ternyata problematik juga kan? Iya, kayak pelantikan harus di ibu kota kan? Iya. Pelantikan presiden, wakil presiden itu harus di ibu kota. Nah, status yang sekarang ini masih memungkinkan nggak? Iya. Jadi mungkin tidak sah pelantikan itu gitu. Jadi sebenarnya kalau kita telisik lagi bahwa itu APBN yang udah keluar untuk IKN itu sekitar 72 triliun, Cing. Gede. Besar lah ya, Iya. 72 triliun. Tetapi kegiatan yang terlaksana di sana itu baru rapat kabinet, ya Iya. kan? Terus upacara 17 sama camping influencer. Oke. Itu 72 triliun tuh bisa ngidupin Jakarta setahun lah kurang lebih itu. Iya, lo kan sebagai tim APBD-nya. Sespram tau lah ya gitu ya. Kayaknya 80 lah kalau bisa tim ses. Nggak, Sebagai tim ses, intinya ya. seperti itu gitu loh. Terburu-buru, ketika dia yang terburu-buru, ketika sekarang ditagih oleh masyarakat, kapan nih pindahnya? Wah, ini tidak bisa buru-buru. Nah, jadi orang yang menagih itu akhirnya ada gue ya menagih itu, terus adalah nggak tahu buzzer atau memang orang-orang yang suka ngefans sama Jokowi. Ya membangun kan nggak cepet, jangan tuh diburu-buru pindah. Nah, yang siapa yang mau buru-buru pindah gitu Iya, kan? iya. Ada juga pernyataan yang bahwa perpindahan ini adalah keinginan seluruh rakyat, bukan keinginan presiden. Nah, itu juga. Nah, terus itu yang lumayan menggelitik juga sih. iya, menggelitik karena dibilang bahwa undang-undang itu, undang-undang IKN itu adalah keputusan antara presiden dan DPR, di mana DPR adalah representasi rakyat. Jadi ketika pindah ke IKN itu ya udah keputusan bersama gitu. Karena DPR itu kan representasi rakyat, betul. Karena kita menganut demokrasi perwakilan. Tetapi nggak bisa seperti itu. Bisa juga dilihat bahwa DPR berarti tidak amanah terhadap konstituennya gitu. Iya. Konstituennya lebih butuh ini. Jadi ibarat kita nih, bapak kita butuh sekolah, kita butuh makan, dia malah renovasi rumah. Iya. Mungkin dia ada pesugihan renov, karena ada tuh kandang bubrah namanya. Kalau mau kaya harus renov rumah terus. Termasuk yang ini ya, ada pergantian anggota DPR atau DPRD nih yang
Yang secara aturan memungkinkan memang, tapi secara etika menurut gue nggak pantas. Yang terpilih terus mengundurkan diri. Oh ini sampai case lain lah ya. Sampai urutan berikutnya yang ada di kasus di Jawa Timur kalau nggak salah ya, Arteria Dahlan yang mundur, akhirnya yang maju tuh anaknya cucunya Soekarno, anaknya Rahmawati kalau nggak salah. Nah itu gimana kalau menurut lo? Ya itu juga aneh karena orang kan sebenarnya memilih Pak Arterianya ya. Iya. Atau kalau nggak salah Bu Sri Rahayu. Iya Sri Rahayu awalnya. Tapi dia mundur karena apa ya? Nah itu nggak tahu kan. Malah yang Bu Sri Rahayu mundurnya tidak terekspos karena apa? Kalau yang Arterianya banyak beritanya. Iya turunnya ke Arteria. Iya. Jadi itu kayak sebenarnya udah mirip dengan joki ujian kan? Iya. Ngerjain ini orang ya. Ujian orang lah. Ujian gitu, orang gitu. Iya. Karena mungkin yang elektabilitas tingginya Bu Sri Rahayu, terus di bawahnya Arteria Dahlan gitu kan. Ya mungkin ada transaksi politik ya. Orang akhirnya curiga. Gue bukan menuduh, curiga. Apakah ini ada transaksi politik di belakangnya? Karena kan kita tahu untuk menjadi anggota DPR itu biayanya nggak kecil gitu. Atau jangan-jangan ketika dua orang ini naik itu di belakangnya pemodalnya bukan mereka gitu, tapi orang yang ketiga ini gitu. Iya. Jadi bisa aja liar perbincangannya akhirnya ya. Tapi karena aturan yang membolehkan itu dia tuh. Iya. Aturannya membolehkan, tidak ada paksaan orang yang terpilih harus menjalankan tugasnya gitu. Dia kan bisa mundur dengan alasan apa aja kan. Iya. Ya itu dia lah. Memang sebenarnya dari kemarin ini soal berarti kita udah ganti case ya. Case yang terakhir ini juga ini adalah katanya all time high untuk orang-orang yang berlatar belakang bisnis masuk ke DPR RI. Gua nggak tahu yang di DPRD ya. Itu sekitar 60% katanya orang-orang yang nanti dicek lagi angkanya 60% lebih orang-orang yang duduk di DPR RI itu terafiliasi dengan pengusaha. Entah dia itu punya jabatan langsung, entah CEO, CTO, atau owner, atau komisaris, atau di belakangnya. Dan bahkan bisa lebih karena orang-orang yang mungkin murni politisi, misalnya contoh ya, Budiman nggak lolos kali ya. Tapi kan dia murni politisi, tapi ternyata di belakangnya ada oligarki juga gitu loh. Adriana Pitipulu misalnya. Nah gitu, itu kan tuh politisi murni itu ya. Ternyata mungkin juga di belakangnya ada oligarki. Tapi kalau itu dilepaskan katanya 60% seperti itu. Dan kemarin yang ngerinya itu katanya ini sumber penelitian dari ICW, ada yang habis sampai 80 miliar, Cing. Untuk jadi anggota legislatif? Untuk anggota legislatif ya. Nah, kalau kita lihat kemarin Ferel katanya nggak mau ngambil gaji, ya gajinya kecil 5 juta doang. 4,2 apa 5,2 gitu. Tunjangan diambil ya? Ya itu, tunjangannya oke lah, mungkin setelah tunjangan ada katanya tuh sekitar 100 jutaan, berarti 1,2 M, ya kan? Terus ada dana reses itu katanya 140 juta 8 kali. Itu sekitar berapa? Gue udah hitung tuh totalnya dengan dana aspirasi 450 juta diambil 5 kali, itu 3, sekian miliar. Jadi mungkin pendapatan mereka per tahun itu 5 M. Kali 5 tahun. 5 tahun 25 M doang. Berarti yang 80 M? 80 M ya? Itu kebalikinnya gimana ya? Artinya berarti main anggaran, meloloskan legislasi yang bermasalah. Contohnya, yaitu Omnibus Law dilolosin supaya nanti sponsor-sponsornya bisa masuk kan usahanya. Iya, itulah. Emang nggak mungkin ada lo melihat ada orang yang memang punya duit banyak, dia pengen bersumbangsi sama negara ini, gue keluarin uang juga nggak apa-apa, asal negara ini bener. Nggak ada orang kayak gitu. Ada mungkin ya. Tapi bohong. Iya, karena gini loh. Kalau si Verel, dia mau dipanggilnya Verel. Verel ini kan kalau ngomong nggak mau ngambil uang. Tapi ini contoh aja Verel. Verel itu laporan LHKPN-nya kekayaannya 50 M. Kekayaan 50 M. Tapi lu juga nyampe lah segitu. Masa nggak? Kan aset itu. Rumah lu aja udah berapa M ini? Jadi sebenarnya orang ngelihat kekayaan 50 M itu nggak, ya kalau dihitung aset apalagi punya rumah di Jakarta itu cash-nya dia berapa gitu loh. Iya. Cash dia paling di bawah 10 M. Nah, itu juga nggak cukup untuk
Untuk ngebiayain. Iya gitu loh. Iya. Sekarang nggak, ada maksud gue tuh motivasi orang, gue nggak ngambil gaji di DPR. Itu kan tersirat bahwa gue memang kesini bukan karena uang. Ya itu yang salah sebenarnya ketika. Padahal nggak apa-apa ya, sah-sah aja ngambil. Sah-sah aja. Ngambil gajinya ya. Iya. Misalnya lu itu sebenarnya yang aneh ya. Ya kalau ada pembantu rumah tangga, Pak saya mau kerja di rumah Bapak, saya nggak akan ngambil gaji. Iya. Kenapa? Karena saya ngelihat Pak Seminot Slimbo ini kalau di TV membela kepentingan rakyatnya. Jadi saya maulah minimal Bapak yang bela kepentingan saya bersih-bersih di rumah Bapak. Iya kan kesannya jadi kayak gitu ya. Jadi aneh kan? Jadi malah aneh kalau nggak ngambil gaji ini malah. Tetapi itu terjadi bukan ternyata setelah gua teliti. Ini siapa sih? Trendsetternya orang nggak ngambil gaji itu jadi keren. Itu Jokowi. Jadi memang nih Mulyono ini lah. Emang dia nggak ngambil gaji? Waktu di Solo nggak ngambil gaji. Emang ditransfer sih. itu masalahnya. Emangnya pegawai negeri 80-an yang ngantri di bendahara. Di tata usaha ngantri nggak ada lah. Sehingga orang jadi bertanya-tanya loh, kalau lo nggak ngambil gaji, uangnya lo dari mana, uang hidup lo? Iya, tapi kan satu bahwa sebenarnya gaji itu bahwa kalau kita juga pegawai nih tahu bahwa gaji itu hanya sebagian komponen dari pendapatan penghasilan, iya, take home-nya lah. Take home-nya berapa kan? Gaji itu kan ya UMR tadi kan 5 juta doang. Iya. Tapi terkesan heroik, Sam. Iya. Gila gak ngambil gaji. Untuk orang-orang yang nggak, itulah artinya sebenarnya mereka mencoba mengelabui orang-orang yang tidak melek politik atau yang mengetahui sepotong-sepotong dari sebuah berita, tidak menggali secara keseluruhan gitu loh. Iya. Dan itu kemakan. Buktinya Jokowi dari nggak ngambil gaji di Solo, terus jadi gubernur 2 tahun doang, jadi presiden 10 tahun gitu kan. Iya, ada posternya, bajunya 160.000. Iya, dan sebagainya kan. Ya baju dia 150.000, tapi tas Hermes istrinya berapa? Mungkin karena nggak punya duit lagi, akhirnya baju gue cuma segini nih, tas lo mahal. Iya kan? Iya. Sebenarnya memang nggak, tapi masih seperti yang lo bilang masih banyak yang kena dengan pencitraan yang seperti itu. Iya, gitu. tapi kan tetap harus, kalau gue bilang Gibran dilantik ya gue mah tabah-tabah aja. Ada yang bilang bang lu akan tabah nggak? Tabah gue mah. Gue sudah terbukti tabah. Tahun 2015 gue sendirian jadi komika yang ngeritik Jokowi, tabah aja. Sekarang udah mulai banyak temennya. Ya syukur-syukur gitu kan. Lu ngeliat. Di anak abah terutama ya. Tabah menjadi anak abah ya. Itu juga gue mau klarifikasi. Gue bukan anak abah yang bisa dibilang bahwa gue adalah pendukung Anies garis kelas. Tahun 2024 ini gue mendukung Anies karena ya program-program dia yang kira-kira paling sesuai dengan cita-cita gue. Ya misalnya IKN ditinjau ulang kembali. Itu cuman dia yang ngomong bahwa akan akan meninjau ulang IKN, itu cuman dia, dan terbukti sekarang bermasalah kan? Iya. Prabowo melanjutkan ya. Melanjutkan gitu kan. Artinya gue mempelajari juga, dan gue sudah berjanji kalau nanti IKN Anies suatu saat menang, ya gue juga ada di luar pemerintahan. Mau jadi apa gue? Mau jadi Menteri Penerangan gitu. TGUPP. Itu juga gue dituduh sebagai TGUPP dan sebagainya. Gue ketemu Pak Anies selama masa kampanye itu paling juga cuma 2 kali. Satu disedesak Anies, satu lagi konsolidasi di itu juga Zoom gitu. Banyaknya memang nemenin Caimin pergi ke titik-titik tertentu. Artinya yang gue dukung waktu itu adalah nilainya. Nilainya karena dari 3 pilihan itu menurut gue itu yang paling sesuai dengan yang menurut gue ya. Itu yang paling sesuai dengan apa yang gue cita-citakan Indonesia ke depan gitu loh. Itu aja sebenarnya. Sekarang lo melihat Pak Anies gimana? Ya pengangguran. Tapi enak banget ke luar negeri mulu, kemana-mana. Iya itu. Ke Tokyo. Iya itu kan kebebasan finansial. Iya enak ya. Pengangguran tapi jalan-jalan aja diundang. Iya, jadi ke Tokyo udah ada, kan tuh diongkosin sama yang ngundang. Betul. Nah, itu enaknya gitu loh. Iya. Kalau menurut gua sih itu bagian dari dia menjaga api dia supaya kalau memang nanti 2029 dia mau maju lagi tetap relevan kan. Harus partai nggak kalau menurut lo? Sebaiknya partai. Ya.
Sebaiknya bikin partai atau sebaiknya masuk partai? Sebaiknya bikin partai kayak SBY 2024. Dapatlah 5% mah. Iya. Nah itu makanya perjuangannya tuh sebenarnya bukan hanya Anies bikin partai lalu perjuangkanlah yang electoral presidential threshold menjadi 0%. Udah itu. Maka 2029 menurut gua kondisi politiknya akan kembali sehat. Kalau enggak ya seperti sekarang. Bahkan kalau orang-orang peneliti ya melihat bahwa sistem politik kita ini kacau ya tadi ya yang soal ngomongin oligarki dan sebagainya dan orang-orang pebisnis semua yang 60% menduduki DPR RI. Ini bermasalah ini ke depannya. Oh, ini anak muda nongkrong di DPR gitu kan. Ternyata setelah ditelusuri, oh anaknya si ini gitu. Anaknya keturunannya Atut juga gitu. Iya. Kenapa terjadi? Itu sebenarnya sebuah indikasi bahwa ketika pilek yang kemarin itu money politiknya tuh luar biasa, Bang. Ya, mana anak muda juga kaya banget lagi. Iya. Puluhan M juga kekayaan. Itu berapa kali manggung itu? Nah. Aduh, kalau ngeliatin pendapatan orang emang pusing sendiri akhirnya uang orang yang punya kita yang pusing. Nggak, artinya ini ada yang salah dengan sistem kita sehingga satu ya, money politik ini dibiarin. Semua orang juga tahu mereka bagi-bagi amplop. Ada yang dihukum nggak? Ada yang didiskualifikasi nggak gara-gara bagi-bagi amplop? Semua tahu, nggak ada yang nggak bagi-bagi amplop. Tapi kan aturannya dibilang selama tidak bilang lo pilih gue ya, itu bukan money politik. Tetap harusnya itu. Makanya gini, aturan di kita tuh selalu abu-abu sehingga dicari celahnya. Dan terbukti celah itu dipakai sehingga liatin 62% duduk di DPR RI. Berarti kan celah ini dipakai. Kalau celah ini dipakai, kita tutup dong. Memang aturannya begitu, tetapi kalau great people change the rule gitu, bukan follow the rule. Gitu. Ya, tapi masalahnya kan dia yang duduk di situ ya. Artinya kan sebenarnya untuk merubah. Makanya sebenarnya harus ada political will dari orang yang kuat untuk bisa mengubah itu. Misalnya Prabowo, ya udahlah undang-undang pemilu, undang-undang pilpres kita, undang-undang partai politik kita tinjau ulang sehingga partai politik ini tujuannya bukan cari uang. Politik ini membosankan, memang politikus itu memang harusnya dibayar untuk berdebat. Jadi kalau kita mengadu domba si A dengan si B, selama dia nggak bawa kekuatan militer, sebenarnya boleh-boleh aja kan? Boleh-boleh aja ketika dia berdebat menghasilkan sebuah produknya legislasi yang bagus untuk rakyat gitu loh. Tapi gimana kalau hasil nih yang kita dapetin adalah wakil-wakil rakyat yang ada dengan proses misalnya money politik. Sedangkan kita pengen mengubah money politik. Iya, itu dia. Dia nih yang kita percaya untuk mengubah ini, tapi dia melakukan ini gimana caranya? Ya, itu nanti demo lagi. Iya, itulah lu undang Ferry Amsari deh ke sini. Undang Refli Harun dan sebagainya. Tapi intinya ada sebuah wacana nih bahwa partai politik ini dibiayai saja oleh pemerintah sehingga dia tidak ada kewajiban untuk cari uang ya. Jadi per partai politik kalau dia udah bisa masuk ke DPR sekarang sebenarnya ada tuh alokasinya, Bang. Setiap orang yang sekian suara yang didapat dia dapat tuh dapat uang untuk dana operasional dia, tapi mungkin masih terlalu kecil lah. Ya udah parpol-parpol yang sukses ini yang akhirnya masuk ini ya udah, atau parpol-parpol yang memang dianggap punya konstituen walaupun nggak masuk ya udah biayain aja dia untuk berdebat gitu. Jadi sih dia nggak akan jadi sarang orang untuk mencari uang. Iya. Itu tapi udah mendasar banget sih yang harus dirubah berarti. Iya harus mendasar. Hanya itu juga ada satu problem. Wah enak banget ya kalau itu dibiayai oleh APBN terus diturunkan ke anaknya. Aturan partai politiknya juga memang harus diubah. Harus diubah gitu. Karena sekarang kan parpol itu kan memang butuh. Apalagi sekarang koalisi yang gede, ya kan? Koalisi raksasa ini kan, Kim aja udah besar. Ditambah sekarang Kim Plus. Gue lebih setuju itu harusnya Kim Max-nya. Maksimal ya? Puki Max. Kim Max ini. Tapi kalau PDI gabung gimana, Sam? Lu dong sebagai orang PDI. Kok nanya gua? Demokrasinya gimana di kita nih? Iya itulah. Bahkan itulah karena presidensial. Kalau di Malaysia tetangga kita kan parlementer ya. Itu memang dipelihara oposisinya. Bahkan oposisi di sana itu punya kekuatan yang luar biasa, bahkan bisa berganti kekuasaan. Sekarang kan sebenarnya bukan UMNO yang berkuasa di sana, tapi si
Anwar Ibrahim ya. Iya. Itu kan yang tadinya disebut oposan, Iya. oposisi. Kalau di sana disebutnya pembangkang. Anjay namanya ya. Nggak, maksud gue, kalau menurut lo, kalau sampai terjadi dia masuk PDI, masuk ke itu, apa pertimbangannya? Pertimbangannya apa kan? Pertimbangannya adalah Jokowi yang ditinggal gitu loh. Jadi PDI masuk nih, pasti dia punya syarat-syarat, apalagi kalau Megawati, ya kita doakan panjang umur ya. Iya. Megawati itu kan secara pribadi dia sangat sakit hati dengan Jokowi gitu loh. Artinya ya gue masuk nih, tapi parkirin Gibran dan Jokowi dibikin gak relevan. Mungkin itu tujuannya. Kalau Jokowi nggak relevan kan kayaknya udah dengan sendirinya nih. Iya, tetapi kan Gibrannya masih di situ. Oh. Jadi artinya kekuatan politik Solo ini kita bikin gak relevan bareng nih. Gue mau deh masuk gitu loh. Ya itu juga gue jadi kayak Rocky Gerung nih, apa Ricky Gerung kalau Rizky Gerung. Rizky Gerung. Iya. Nggak, tapi itu pandangan politik gue gitu. Karena nggak mungkin sekarang untuk saat ini nggak mungkin Megawati dan Jokowi bersatu. Gitu. Walaupun Puan udah ngobrol-ngobrol kemarin ya. Iya. Iya, nggak tahu ngobrolin apa. Mau ketemu juga katanya. Gitu. Maksud gue, memang ada kepentingan yang melebihi kepentingan rakyat. Kalau misalnya ya. Nggak ada sih, tetapi kan seharusnya nggak ada kan. Ya, tapi kan kepentingan rakyat ini kan sebenarnya kalau bagi mereka itu cuma mainan kalau sampai saat ini. Tetap kepentingan mereka yang diperjuangkan kan. Kepentingan elit gitu ya. Makanya gue juga bilang bahwa sebenarnya soal IKN ini sama Prabowo akan diteruskan atau enggak, gue tanda tanya. Tetapi adiknya punya tanah banyak di sana, itu aja sih. Adiknya Prabowo? Iya. Punya tanah untuk? Punya dia di situ. Di IKN ini? Iya. Di kompleks IKN ini? Ya, artinya di sekitaran IKN itu HGU-nya si Hasim ini banyak gitu loh. Ya, artinya kan sebenarnya ada kepentingan juga. Jadi ya susah juga kita lihat deh ke depannya gimana sebenarnya. Kalau HGU artinya dia kan nggak perlu beli itu tanah kan? Iya, nggak perlu. Tapi Bahkan kan berarti ada kepentingan supaya daerah area itu berkembang kan? Iya kan? Kalau berkembang kan otomatis dia kalau ada akses jalan dan sebagainya terhadap titik-titik dia itu juga berkembang gitu. Sebenarnya kalau memang sesuai dengan rencana kayak pembiayaannya tidak membebankan APBN sebenarnya. Ya tapi kan sampai hari ini nggak ada. Iya, itu penyebabnya ya. Iya, itu penyebabnya. Maksudnya kalau ini jalan nih, emang ternyata ada banyak investor ya. Kita sih fine-fine aja. Fine-fine aja. Karena nggak mengganggu keuangan. Betul. Karena kan akhirnya begini, karena terkonsentrasi di situ, berarti ada bidang-bidang yang tidak dapat duit. Iya. Dan karena APBN kita juga alokasinya itu ruangnya udah tinggal dikit, Bang. Ya ini gue bukannya so tahu ya, gue juga cuma membaca dari berbagai referensi ya. Bahwa ya dari APBN kita yang 3.000 sampai 3.500 triliun itu, 400 itu berarti untuk makan siang. Ya. 400 triliun nih kalau benar-benar dilakukan 400 triliun. Terus bunga utangnya 500 triliun. Itu apakah mau nggak dibayar? Terus pokoknya katanya bilangnya bahwa beban utang kita itu sekitar 1.000 triliun. Itu. 1.000-nya lagi buat bayar gaji katanya. Ya artinya kan tinggal 400 500 ya itulah itulah nanti yang dibagi-bagi gitu. Ya, pusing-pusing deh Prabowo. Ya, artinya akhirnya nambah hutang lagi gitu loh. Iya ya. Iya, itulah. Jadi kayak makan gratis, makan bergizi. Sekarang. Makan bergizi kan udah diturunin juga kan? Ya diturunin. Diturunin. Jadi agak bergizi. Susunya susunya diganti dari susu sapi ke susu ikan. Padahal ikan yang baca sih sebenarnya susu ikan itu apa ya? Gue cuma baca. Enggak, kalau menurut susu ikan. Itu bukan artinya susu yang diperah dari ikan, karena susu yang ikan yang menghasilkan susu itu cuma ikan paus sama lumba-lumba. Iya. Mamalia dia. Iya, karena mamalia. Iya. Kalau itu menurut gue protein ikan yang kayak susu kedelai. Susu kedelai gitu ya. Ya, jadi protein dari kedelai atau protein dari ikan yang diekstraksi menjadi bentuk susu berwarna putih kayak gitu ya. Tetapi kan ikan pada dasarnya itu baunya anyir kan. Yeah. Jadi ada yang pernah nyobain tuh memang anyir. Ada tuh yang dibikin tuh 2 gelas nih kayak gini, 2 botol. Ya, nggak minum satu, yang satu memang nggak enak gitu. Apa karena Tempo sentimen terhadap program pemerintah itu dikasih apa gitu?
Dikasih ikan beneran di situ. Ditesesin rendeman ikan peda. Iya, ikan beneran ya gitu ya. Orang minyak ikan aja sampai dibikin kapsul yang supaya melindungi tidak ada rasanya gitu. Tapi di luar itu semua artinya bahwa ini program sebenarnya nggak visible di awal sehingga di downgrade kan. Sampai Gibran atau siapa yang bilang bahwa nasinya bisa diganti mie gitu kan. Artinya ini coba di downgrade. Artinya waktu itu ngomong aja yang penting menang dulu gitu. Itu kan jadi 15.000 ya. Kalau nggak salah jadi biaya 15.000 itu kan sampai di lokasi orang-orang yang dapat ya. Di end user. Berarti udah ada biaya transportasinya segala macam. Ya artinya untuk cateringnya berapa? Iya. Kemasannya berapa? Betul. Dan untuk mengelola catering sedemikian besar, itu kan alat-alatnya juga bukan kuali-kuali yang biasa kita pakai di rumah. Iya. Karena ribuan setiap hari, satu vendor. Ya, satu vendor. Iya. Itu tingkat higienisnya kayak gimana? Itu memang sebenarnya problematik sih itu program gitu. Tapi harus dijalanin, kalau enggak itu yang paling awal ditagih pasti. Iya, bayangkan nanti di demo masyarakat, demonya tuh tentang makan siang gratis. Bayangkan ada rezim yang diturunkan gara-gara gagal memberikan makan. Iya. Gagal mengelola catering. Iya kan? Iya. Artinya gini, memang sebenarnya janji-janjinya banyak yang nggak visible, tapi udah terlanjur menang, ya udah gimana lagi. Dan sebenarnya IKN ini nggak masuk dalam janji sih. Paling dia bilang mau meneruskan gitu. Oh, di Prabowo? Di Jokowi. Di Jokowi juga tidak ada program IKN memang kan? Tidak, tapi karena udah dijalankan, Prabowo bilang akan meneruskan gitu. Hanya meneruskannya itu sedemikian kayak gimana ya Prabowo juga nggak tahu. Karena Prabowo juga mungkin ngelihat, ini kalau gua terusin yang dapat legasi juga Jokowi. Iya. Karena ini ide Jokowi. Sekarang kan Jokowi udah mulai ini ngomongnya kemana-mana nggak masalah. Apa dong. Jokowi juga udah mulai kayak ngelimpahin ini kan cita-cita Bung Karno. Sejarawan juga termasuk Fedi Nuril. Gue suka tuh Fedi Nuril. Undang deh ke sini. Sampai dapat bukti sejarah bahwa Bung Karno sendiri udah bilang bahwa ini nggak visible gitu loh. Tetap di Jakarta. Karena sebenarnya nggak apa-apa sih sebenarnya pusat pemerintahan tetap di Jakarta, tetapi ekonomi daerah kita bangkitkan. Ya. Iya, apakah dengan membuat istana di IKN itu ekonomi di Kalimantan Timur akan tumbuh? Oh iya, enggak juga. Iya. Jadi apa ya sebenarnya ya? Ya legacy aja. Jadi kalau zaman dulu di Uni Soviet itu ada Stalingrad, Leningrad, dia pengen bikin Jokowi polis apa gimana gitu loh. Jadi pengen buat legacy yang sebenarnya nggak visible gitu loh. Terlalu besar juga sih. Terlalu besar dan pengen dikenal sebagai bapak infrastruktur gitu. Jadi kan ada bapak proklamator, Soeharto bapak pembangunan, SBY bapak apa ya? Bapak lukisan. Kalau si B.J. Habibie mungkin pas lagi reformasi ya. Kalau Gus Dur bapak pluralisme gitu. Nah, SBY bapak apa ya? Bapak yang paling nyeni lah dia sebagai presiden yang paling nyeni. Bapaknya Ibas. Mana Ibas, gue kemarin baru baca beritanya, kaya banget saya. Iya. 300 miliar ininya. Iyalah orang Hambalang digituin masa nggak dapat gede. Ya jadi sebenarnya kalau menurut gua dengan bersatunya rezim Pak SBY dengan Jokowi dan Pak Prabowo itu sebenarnya bagi rakyat itu semakin jelas harusnya. Yang di kita tuh yang gua sedihkan sampai hari ini ketika Cing Abdel misalnya coba untuk vokal lah ya. Kita sebenarnya orang-orang yang vokal ini bukan yang nggak ada kerjaan, ya ada kerjaan juga, hanya kita menyisihkan lah. Orang-orang yang kemarin demo juga pulang dari demo itu ada juga yang langsung syuting, kayak gitu kan? Iya kan, Bang Abdel. Ya kita semua punya kerjaan lah justru itu. Jadi bukan cari panggung juga. Justru kalau bagi gua dengan gua vokal seperti ini, panggung gua berkurang banyak. Jadi kalau dibilang gua cari panggung itu salah, men. Lebih baik gua pakai fat jokes aja kemana-mana mungkin masih bisa gitu. Jadi yang gua sayangkan tuh di kita itu terbalik. Harusnya kalau pakai teori Marx ya. Itu kan ada kesadaran kelas bahwa aku, Bang Abdel, Rahman, dan semuanya itu satu kelas, yaitu kelasnya di kelas
kelas rakyat gitu. Jadi kesadaran kelas, mereka penguasa, harusnya tuh lawannya ketika udah selesai pemilu, gua lawan lu, kepentingan rakyat tolong diperjuangkan oleh elit gitu loh. Nggak ada lagi kepentingan sektariannya gitu loh, kepentingan golongannya. Nah itulah di kita itu rakyat yang terpecah, elitnya yang akur. Iya. Iya, kalau kita lihat nih, kan kemarin itu ramai, kita juga masih terpolarisasi sama beberapa kubu gitu ya. Anak Abah, kaum lowbat, sama kaum 58 itu masih ada berasa. Masih gitu. ada. Tapi kan di atasnya sekarang udah gabung pada. Iya, harusnya terbalik ketika sekarang kita semua bersatu memperjuangkan kepentingan kita. Kita menuntut elit. Iya. Gitu loh. Ini elitnya bersatu, kitanya berantem. Aneh gitu. Iya, itu apa sih penyebab? Iya, sekarang gini, yang lucunya tuh, lu dasar lu anak Abah ini. Nah, sedangkan apalagi di dalamnya ada Caimin. Caimin sama Prabowo udah bareng-bareng. Itu dia tuh. Kan aneh ya. Harusnya kita sadar, mereka udah bareng-bareng. Oke, kita tuntut mereka. Janji-janjinya, mana makanan yang gratisnya? Gitu loh. Mana IKN yang tidak membebani APBN? Gitu loh. Mana kereta cepat yang katanya tidak membebani APBN itu? Gitu loh. Itu mungkin karena memang kita, rakyatnya itu dijejali oleh informasi-informasi yang bikin kita baper berkepanjangan kayaknya. Satu itu. Dan kedua, ketika kita menyuarakan suara kita, dianggapnya kita menyuarakan kepentingan elit yang lain. Betul, ya. Ya gue memang terakhir ada nih syuting dengan Pak Anies, tetapi juga ketemu di situ. Diundang oleh Metro, ternyata tamunya Pak Anies, disuruh nanya-nanya Pak Anies di Q&A ya. Nggak ada konsolidasi juga, gue nggak punya lah nomornya Pak Anies. Ya, Panji mungkin punya gitu. Makanya kalau lo mau serang Panji katanya sales DP 0%, mungkin itu benar itu. Serang aja gitu. Rame lagi memang tuh. Panji sales DP 0%. Panji gak bisa. Tapi sebenarnya kalau memang DP 0% itu tercapai, ya kan sekarang gini, yang harusnya menyerang program DP 0% itu harusnya sesama elit. Kalau memang itu terjadi, itu kan rakyat diuntungkan ya. Kita bisa beli rumah dengan DP 0%. Betul ya. Walaupun itu sebenarnya mungkin utopia juga kayak program makan siang bergizi itu gitu. Iya. Detailnya yang jadi permasalahan ya. Iya, gitu loh. Kalau menurut lo nih, kita sebagai masyarakat supaya tidak terlalu lama baper-baperan gitu, apa sih yang harus dilakukan? Ya memang masyarakatnya, ya itu kita nggak tahu lah, Bang. Tapi yang prinsipnya adalah kita ini sudah terlalu lama dibodoh-bodohin. Jadi kalau misalnya ada orang yang memperjuangkan atau vokal atau yang bisa dibilang secara peyoratif itu dibilang SJW, itu jangan langsung melihat negatif lah, gitu loh. Memang ini perjalanan panjang, literasinya juga harus ditambah karena orang biasanya baper karena literasinya kurang referensi. Ini kenapa sih Bang Abdel kayak gini? Ini kenapa sih si ini ngomong gini? Karena kita nggak tahu latar belakangnya kenapa dia ngomong seperti itu gitu loh. Iya. Orang gampang aja ngecap lo kalau melakukan atau bersuara tentang sesuatu, lo karena nggak suka terhadap sesuatu. Iya, karena tombol merah orang itu beda-beda, Bang. Concern orang itu beda-beda. Ketika misalnya ada tanah di Rempang nih, ya. Mungkin itu tidak sampai ke lu kasusnya tanah di Rempang itu orang-orangnya diusir, itu orang-orangnya tuh udah tinggal di situ udah lama, ya kan? Tiba-tiba ada orang yang punya legitimasi lebih kuat, punya surat-surat. Memang orang-orang tinggal di situ nggak pakai surat, orang udah lahir di situ. Apakah ketika lu punya kertas, lu lebih punya hak? Nah, itu kan di negeri kita, terus diusir-usirin, terus ada orang yang membela lu SJW lu dan sebagainya. Tombol merah orang tuh berbeda-beda. Ketika ada orang yang misalnya agamanya diserang, dia nggak sakit hati, ada. Ada orang seperti itu. Ada yang sakit hati. Ada orang yang nggak sakit hati diserang agamanya, tetapi ketika Panji ngomong dasar kucing apa gitu, sakit hati dia. Komunitas kucingnya gitu loh. Ketika nabinya diserang, dia nggak sakit hati. Ya kan tombol merah orang beda-beda gitu. Macam-macam ya. Macam-macam gitu. Dan sialnya kita nggak pernah tahu tombol merah orang tuh di mana. Iya, jadi ada orang yang dihina bapaknya, itu nggak masalah. Dihina agamanya, masalah. Ada lagi orang yang kebalik. Dihina agamanya nggak masalah, dihina bapaknya, marah dia. Iya kan, ada orang yang mungkin sama bapaknya ditelantarin.
Ketika lo bapak lu apa gitu kan, terserah gue nggak kenal bapak gue, gitu. Ada yang dihina anaknya kayaknya mulai marah nih sekarang nih. Siapa tuh? Ada yang iya paling nggak didiemin lah kalau nggak dimarahin. Iya. Iya. Memang. Tapi yang jelas kalau si Gibran, si Kaisang itu dihina bapaknya nggak marah, dia malah bikin kaos. Iya. Putra Mulyono. Iya. Iya. Anak Mulyono gitu. Iya. Tapi itu memang jitu juga sih. Memang Mulyono jadi tidak berarti lagi. Tidak berarti. Karena dia udah, iya gue nih Putra Mulyono gitu. Tapi emang nggak peka aja sih. Nggak peka gitu, Iya. karena sebenarnya kan Mulyono itu adalah sebuah lambang kemarahan masyarakat yang mulai benci gitu Iya. dengan kelakuan dia gitu. Iya. Iya. Bukan sekedar nama aja. Bukan nama, terus Iya. dan itu sebenarnya kalau kita lihat tuh surrealistik banget tuh. Ketika kita demo, di situ juga viral soal anaknya naik private jet dan moto roti yang harga $25 itu. Iya. Sebenarnya roti $25 nggak mahal mungkin di sana ya. Di sana iya. Karena dolarnya jeblok. Apa rupiahnya jeblok jadi 400.000 juga akhirnya gitu. Iya. Jadi memang kalau kita pengen dapat suasana yang ideal, PR-nya banyak ya. Banyak. Nggak mungkin ideal lah. Iya. Tapi ya tracknya ke sana lah kayak. Iya. Jangan kalau kita menyuarakan A artinya lo anti B. Jangan kayak gitu juga ya. Mungkin kita sama kelompok B ininya dalam satu isu. Coba di isu yang lain juga kita bisa berbeda gitu. Iya. Nggak, dan mungkin ke depannya tuh yang gue cita-citakan tuh bahwa politik Indonesia ini lebih ideologis dan tidak terlalu transaksional. Kalau sekarang kan sangat transaksional. Dari atas ke bawah itu transaksional, dari bawah ke atas tuh transaksional gitu. Di bawah bagi-bagi amplop, di atas bagi-bagi proyek. Ya. Jadi terlalu terang-terangan, terus misalnya kayak bagi-bagi amplop itu nggak ada yang dipinalti sama sekali, Bawaslu itu nggak ada gunanya. Terus masalah-masalah moral juga mulai terbongkar, ternyata KPU-nya penjahat kelamin. Jadi ini yang terakhir ini sudah terlalu menyakitkan lah kalau bagi gua. Mulai dari MK-nya, dramanya dan sebagainya. Dan akhirnya kita dipaksa nerima gitu loh. Apa yang dilantik kemarin dan akan dilantik tanggal 20. Dan benar akhirnya kita menyerahkan semua ini ke pundak Pak Prabowo. Iya, Pak Prabowo. Untuk menyelesaikan ini ya. Menyelesaikan ini. Iya. Kebijakan-kebijakannya. Iya. Menyerahkan demokrasi tidaknya negara ini ke Pak Jenderal Prabowo. Iya, yang masih punya kasus pelanggaran HAM. Ya adalah, mau gimana lagi lah. Ya kita terima aja lah. Kita terima lagi ya. Iya. Dan dia nggak mungkin oke deh, saya akan dengan senang hati untuk mengadili diri saya sendiri dalam pengadilan HAM ini. Silahkan adili saya, nggak mungkin juga kan? Nggak mungkin, ya udah. Iya. Oke lah, Sam, terima kasih. Hadir sini sudah berbagi pandangan-pandangannya yang selalu tajam dan terpercaya. Sehat selalu ya, Sam ya. Oke, makasih. Oke, sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya.